Ketakutan yang dingin menusuk Kirana ketika, melalui dinding tipis beranda, dia mendengar suara Bayu dan ibunya, Ibu Retno. Mual yang menyiksanya beberapa minggu terakhir tidak ada hubungannya dengan mual biasa. Kini dia tahu sebabnya. Kata-kata ibu yang licik itu, diperkuat oleh alasan-alasan lemah putranya, terjalin menjadi pola yang mengerikan. Mereka meracuninya, sengaja, menyingkirkan buah yang tidak diinginkan. Calon ahli waris yang tidak lahir dari garis keturunan mereka, agar rumah dan tanah itu sepenuhnya menjadi milik mereka. Jantungnya berdebar seperti burung yang terpojok di dalam sangkar dadanya. Apa yang harus dilakukan? Kemana harus lari? Membuktikan apapun akan mustahil. Siapa yang akan percaya padanya? Wanita hamil yang kelelahan melawan penduduk desa yang terhormat. Hanya ada satu tempat tersisa, tempat di mana dia mungkin tidak akan ditolak. Satu-satunya orang yang bisa menjadi perlindungan, bahkan jika dia membencinya. Masa kecil Kirana berbau kotoran ternak dan kerja keras tanpa akhir. Sejak ayahnya membawa Ibu Sari ke rumah, hidup berubah menjadi serangkaian tugas yang tak berujung. Ibu tiri itu, seperti burung pemangsa, mencari keuntungan di setiap sudut kehidupan mereka yang pas-pasan. Saat ayah Pak Budi bekerja di kota, semua beban rumah tangga jatuh ke pundak Kirana. Dia tidak mengeluh. Dalam diam dia mencabuti rumput di ladang kentang yang tak berujung, memberi makan ternak yang semakin banyak. Ayah, saat pulang, terasa seperti bayangan, patah oleh kehendak Ibu Sari, yang matanya berkilat bukan karena cinta, melainkan perhitungan. Dia mendukung semua idenya untuk memperluas usaha, percaya janji-janji bahwa mereka akan segera kaya, dan dia bisa meninggalkan pekerjaan yang dibenci itu, berada di rumah. Namun, Kirana memimpikan hal lain, belajar, kota, menghirup kebebasan dari dunia yang menyesakkan ini. Satu-satunya pelipur laranya adalah Arya, teman sejak kecil. Dia menunggunya sepulang sekolah, berjalan di sampingnya, menendang kerikil, dan menatap matanya dengan cemas. Dia akan mematikanmu, gumamnya melihat betapa redupnya dia. Kau tidak akan bisa mendapatkan predikat terbaik lagi. Kirana hanya melambaikan tangan. Apa gunanya predikat itu baginya? Tidak ada yang akan mengizinkannya kuliah. Suatu hari, desa gempar oleh berita. Serigala semakin berani menyerang pekarangan tetangga Arya, Eyang Slamet. Orang tua itu, yang usianya sudah jauh di atas 90, keluar dengan senapan, tetapi dalam kebingungan, tidak sengaja melukai kakinya sendiri. Keributan itu mengusir serigala dan Eyang Slamet tergeletak, berdarah. Seluruh desa berkumpul untuk membantu, membawa apa saja yang bisa mereka bawa untuk menolong orang tua itu, yang tidak punya siapa-siapa selain putra dan menantunya. Hanya rumah Ibu Sari yang tetap menyendiri. Orang tua bodoh, potong ibu tirinya. Seharusnya di usia segitu tidak melompat-lompat di halaman. Ayah seperti biasa, agak mabuk, dan Kirana tahu bahwa pendapatnya tidak menarik bagi siapapun. Kemudian sambil membawa persediaan yang tidak banyak, dia menyelinap ke rumah Eyang Slamet. Dia duduk di beranda menyipitkan mata di bawah sinar matahari. "Hai Nastya," seraknya, salah menyebut nama. Kirana tersenyum. Arya duduk di sampingnya. Saat bekerja dengan Arya di ladang, tempat ibu tirinya mengusirnya sebagai hukuman atas sesuatu, mereka bertemu Eyang Slamet. Dia datang, pincang, membawa sayuran dari kebunnya. Duduk di dekat asap api unggun, Eyang Slamet bercerita. Dia juga menceritakan masa lalu Ibu Sari, tentang suami pertamanya, yang konon juga digiringnya sampai meninggal karena kerja keras, dan bagaimana dia tidak mendapatkan apa-apa setelah kematiannya, karena warisan jatuh ke tangan saudara perempuannya. Lalu dia menempel pada bapakmu, simpul orang tua itu. Saat itu, Kirana pertama kali berpikir, apakah ayah tahu tentang masa lalu istrinya? Atau apakah cinta buta dan alkohol mengaburkan pikirannya? Ibu Sari menemuinya seperti biasa, dengan rentetan celaan dan tuduhan, dari ambang pintu. "Beban, aku menanggungmu dari bapakmu yang pemabuk. Apalagi kalau kau muncul di sini dengan anakmu itu, langsung ke jalan." Kirana nyaris tidak bisa menahan air mata, menyadari bahwa bantahan apapun akan berujung pada tugas baru. Dia diam-diam masuk ke kamar, berganti pakaian, dan menyelinap keluar rumah, memutuskan untuk melewatkan makan siang. Malamnya, dia mendengar suara-suara dari dapur. Ayah dan ibu tirinya tidak berteriak, tetapi berbicara. Itu begitu tidak biasa sehingga Kirana terdiam di depan pintu. Tidak lama kemudian Ibu Sari memanggilnya. Di meja duduk ayah, sadar dan murung. Ibu tiri menunjuk kursi dengan dingin menyampaikan syaratnya.
Ayah berhenti minum dan bekerja 3 kali lipat lebih keras, dan Kirana boleh belajar. Tetapi jika dia jatuh lagi walau sekali, dia meninggalkan semuanya dan kembali ke rumah. Kirana setuju tanpa ragu. Apapun harganya, dia harus pergi dari sini. Kota menyambutnya dengan ketidakpedulian. Belajar terasa mudah, tetapi kehidupan di asrama terasa asing. Perkenalan dengan Wisnu, seorang pemuda lokal, tidak membawa kehangatan. Dia sopan, tetapi tanpa karakter, tinggal dengan ibunya, dan Kirana merasa kosong di dekatnya. Jarang pulang ke desa, berusaha segera pergi. Panggilan telepon dari kantor kepala desa menghentikan rutinitas kota. Orang tuanya sudah tidak ada. Kecelakaan. Kembali ke rumah yang kosong menjadi mimpi buruk. Tetangga, penduduk desa, semua bersimpati, mengingat ayah yang sudah sadar, dan ibu tiri yang tenang setelah dia berhenti minum. Kirana mendengarkan melalui kabut kesedihan dan kebingungan. Apa sekarang? Di ambang pintu, muncul Arya. Telah menjadi pria dewasa, tegap, dengan kesedihan dewasa yang tidak dikenal di matanya. Hai Kirana. Hai Arya. Kata-kata itu terasa konyol. Mereka duduk di dapur, tidak tahu harus berkata apa. Minum. Lagi. Kesedihan, alkohol, tahun-tahun perpisahan. Semuanya bercampur. Kirana terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa, melihat Arya di sampingnya. Panik, malu. Pergilah, tolong, desaknya, menutupi dengan tunangan rekaan. Matanya menyipit, lalu dia berpakaian dan pergi, meninggalkan endapan rasa bersalah yang membakar di jiwa Kirana. Kemudian di kuburan dia melihat Eyang Slamet. Dia menunggu. Aku melihat Arya keluar. Kata orang tua itu terus terang. Hatiku sakit. Dia pergi. Ibunya menangis. Kirana tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak bisa menghancurkan impiannya tentang kota, tentang kehidupan lain. Dia berjalan memutarinya, merasakan tatapannya di punggung, tetapi tidak menoleh. Eyang Slamet meninggal beberapa hari kemudian. Secara tidak sengaja bertemu dengan penduduk desa di kota menjatuhkan berita itu. Rasa bersalah menggigit Kirana. Arya mungkin menyalahkannya. Upaya untuk kembali ke Wisnu gagal. Ibunya, wanita sombong, menemuinya di pintu dan tanpa basa-basi menyatakan bahwa Wisnu telah menemukan gadis kota yang pantas. Ketika Kirana menyebutkan rumah dan usaha, nadanya langsung berubah. Tetapi Kirana merasa seperti barang dagangan, dengan bangga berbalik dan pergi. Sorenya Wisnu datang sendiri, menjilat, mengisyaratkan kesulitan dan kebutuhan akan dukungan. Kirana melihatnya tembus pandang, kurus, berkeringat, serakah, memotong jalannya, mengarang cerita tentang hutang warisan. Dia menghilang. Kirana kembali ke desa selamanya, bekerja sebagai mantri, menggantikan yang pemabuk. Puskesmas itu dalam keadaan terbengkalai, tetapi Kirana bersama Sinta, yang kembali dari kota, merapikannya. Para wanita desa awalnya tidak percaya, akhirnya menaruh hormat. Kehidupan mulai membaik. Hanya Arya yang tidak ada. Dia bekerja di suatu tempat yang jauh, di penebangan hutan, hanya pulang pada akhir pekan. Suatu hari beberapa pria berlari masuk ke puskesmas, menggendong Arya. Dia terluka, berdarah. Kecelakaan kerja. Saat Kirana membersihkan luka dan menjahitnya, salah satu mandornya berbisik, memohon agar Arya tidak dikirim ke kota, tidak dilaporkan ke rumah sakit. Kalau tidak, mereka semua akan kehilangan pekerjaan. Kirana menatap wajah Arya yang pucat, mengangguk. Ibu Siti, ibu Arya, segera datang. Dia tinggal untuk merawat putranya. Kirana datang setiap hari mengganti perban. Seiring kesembuhannya, Arya menjadi semakin tertutup, menjauh. Lalu dia berkata, "Kau tidak perlu datang lagi." Air mata menggenang di mata Kirana. "Aku akan menikah," tambahnya, seolah memberikan pukulan terakhir. Dengan gadis kota, Kirana berlari keluar tanpa sadar. Dalam kemarahan dan keputusasaan, ingin membalas dendam pada Arya, dia setuju pergi ke balai warga dengan Agung, pemuda lokal yang mencintainya sejak kecil. Dia sederhana dan baik, tetapi di samping Arya, dia tampak tidak terlihat. Di balai warga, dia melihat Arya dengan seorang gadis yang tidak dikenal. Hatinya mencelos. Dia menempel pada Agung, menyeretnya ke lantai dansa, sengaja mendekat ke Arya. Ketika Arya dengan demonstratif mencium teman kencannya, Kirana, tanpa berpikir, mencium bibir Agung. Arya menghilang dari kerumunan. Kirana pulang sendirian, meninggalkan Agung yang bingung. Di dekat pintu gerbang, Arya menunggunya. Dia berbau minuman keras, mabuk,
Dia kasar, memaksa, membawanya ke gudang. Malam itu menjadi mimpi buruk, campuran ketakutan dan rasa sakit. Pagi harinya dia pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kirana ditinggal sendirian dengan keputusasaan dan harapan yang hancur. Sepanjang hari berikutnya dia hanya berbaring, kosong. Sore harinya, dia memutuskan harus berbicara dengan Arya. Pagi hari, begitu dia sampai di puskesmas, Agung muncul dengan sebuket bunga aster. Dia berseri-seri, berbicara tentang betapa dia merindukannya. Kirana merasa bersalah karena telah menggunakannya. Tapi kemudian, Sinta muncul di pintu. "Kirana, Tante Siti sakit. Ibunya Arya. Cepat." Mereka berlari cepat. Sinta terengah-engah bercerita. Arya berangkat pagi harinya dengan koper-koper ke suatu tempat yang jauh. Ibunya duduk di bangku, menundukkan kepala, lalu terjatuh. Kirana berlari dengan autopilot. Pergi lagi? Bagaimana mungkin? Ibu Siti terbaring, terkena stroke, separuh badannya kaku. Kirana memberinya suntikan, berteriak pada Sinta untuk memanggil ambulans. Sinta melihat Agung di dekat pintu gerbang, menyuruhnya mencari bantuan. Kirana pergi bersama Ibu Siti ke rumah sakit kota. Meninggalkan urusan rumah pada Sinta dan mendapat janji dari kepala desa akan dikirimkan mobil untuknya. Ibu Siti berhasil melewati masa kritis. "Wanita desa, kuat," kata dokter. Kirana kembali ke rumah, lelah tetapi lega. Di halte bus, Wisnu menunggunya. Lagi. Upayanya untuk mendapatkannya kembali, semata-mata dimotivasi oleh kesulitan keuangan, terasa menyedihkan. Kirana menolaknya dengan dingin. Agung yang muncul mencoba membela, tetapi Wisnu saat pergi melemparkan penghinaan ke punggungnya. Kirana berlari pulang, tidak mampu menahan air mata. Agung mengikutinya, berusaha berbicara tentang pernikahan. Beberapa hari kemudian Kirana kembali pergi ke rumah sakit. Ibu Siti berangsur pulih. Di kamar rawat, Kirana melihat Arya sedang memberi makan ibunya. Dia menjauh, hampir dingin. Setelah berbicara dengan ibunya, Kirana keluar. Arya mengikutinya. "Terima kasih sudah menyelamatkan ibu," katanya. Tetapi segera menambahkan, "Tapi Eyang Slamet tidak bisa. Kau pergi." Kirana berusaha menjelaskan bahwa Eyang Slamet tidak bisa diselamatkan, tetapi dia tidak mendengarkan. "Aku akan segera menikah," ulangnya. Kirana diambang kehancuran, mengakui cintanya. Dia hanya tersenyum sinis. "Yah, kau akan mencintai orang lain. Itu cepat bagimu." Dan dia pergi, tanpa menoleh. Lagi, di dekat pintu gerbang, Agung dan ibunya, Ibu Lestari, menunggu. Kirana merasakan nasib yang tidak terhindarkan. "Nasib?" pikirnya. Ibu Lestari seolah memeriksa barang dagangan, menilai rumah Kirana. Terus terang, tanpa basa-basi, dia menyatakan, Kirana adalah gadis perawan tua bagi desa. Agung sudah terlalu lama menjomblo. Mereka perlu menikah untuk menggabungkan aset. Kirana menuangkan minuman keras yang dibawa pasiennya, setuju. Ibu Lestari agak mabuk dan tertidur. Agung tergagap-gagap meminta maaf atas ibunya. Kirana menatapnya setuju untuk menikah. Malam harinya diranjang, merasakan tubuh asing di sebelahnya. Dia menangis. Semua karena sakit hati pada Arya. Ini akan terbiasa, lalu cinta akan datang. Bisiknya pada diri sendiri, mengingat kata-katanya. Kehamilan tidak membawa sukacita, melainkan panik. Anak itu anak Arya. Tepat sebelum pernikahan, Kirana memutuskan untuk memberi tahu Agung kebenarannya. Dia bingung, berbicara dengan ibunya, dan mereka memutuskan untuk menyembunyikannya. Pernikahan berjalan biasa saja. Agung tidak bekerja, keluarga hidup dari penghasilan Kirana. Mual-mual itu menjadi tak tertahankan. Tidak ada yang membantu. Kirana pergi ke kota, ke dokter. Hasil tes normal. Dokter menduga penyebab eksternal. Sekembalinya, Kirana mendengar percakapan Agung dan Ibu Lestari tentang rumput dan Arya yang kembali. Melalui kengerian, dia mengerti. Dia diracun untuk membunuh anak karena mereka takut Arya akan mengetahuinya dan mengklaim hak atas warisan. Ketakutan melumpuhkannya. Bagaimana cara membuktikan? Begitu Agung pergi mencari rumput, Kirana nyaris tidak bisa menggerakkan kaki. Diam-diam menyelinap keluar rumah dan, seperti hantu, berjalan menuju rumah Arya. Hanya di sana, di rumahnya, ada keselamatan. Di ambang pintu yang mengejutkannya, berdiri dia sendiri, melihat Kirana,
Wajahnya yang pucat, air matanya. Arya takut. Apa? Dipukul? Aku akan menghancurkannya, raungnya. Tidak, desis Kirana, dan dia meledak menangis. Di rumah Ibu Siti dihangatkan oleh perhatiannya. Kirana menceritakan semuanya, tentang kehamilan, tentang Arya sebagai ayahnya, tentang peracunan. Ibu Siti sangat terkejut. Arya mendengarkan, mengepalkan tinjunya. Mereka ingin menghancurkan anakku, raungnya. Ibu Siti menelepon Pak Hartono, temannya, mantan polisi. Dia datang, mendengarkan, dengan tenang menilai situasi. Jejak rumput itu akan tetap ada, katanya. Perlu wewenang. Dia menelepon putranya, seorang penyidik aktif. Kirana diperintahkan tinggal di rumah, tidak menampakkan diri pada siapapun. Pagi berikutnya dia dibangunkan oleh Arya. Tersenyum. Bangun pahlawan, katanya. Kau harus memberi kesaksian. Kerabatmu sudah dijemput. Dia menceritakan bagaimana Agung dan ibunya, dalam panik, kembali ke rumah, mencari Kirana, dan meninggalkan rumput di mobil. Pak Hartono dan putranya menemukan bukti-bukti. Kirana memberi kesaksian untuk pertama kalinya setelah sekian lama merasa aman, dikelilingi oleh perhatian Ibu Siti dan Pak Hartono. Malam harinya Arya datang ke kamarnya, berbaring di sampingnya, memeluknya. Dia tertidur dalam pelukannya, merasa terlindungi. Pagi harinya dia tidak ada. Ibu Siti duduk di dapur, sedih. Dia pergi, katanya. Bilang, perlu berdamai dengan diri sendiri. Kirana merasa bumi runtuh di bawah kakinya. Lagi, dia kembali bekerja. Kehidupan berjalan seperti biasa. Ibu Siti dan Pak Hartono menjadi keluarga sejati baginya, merawat, memperhatikan. Tidak ada kabar dari Arya. Sidang terhadap Agung dan ibunya selesai. Kirana merasa tidak enak badan di ruang sidang mendengar teriakan dan kutukan mereka, dan dia dibawa keluar lebih awal. Kontraksi dimulai tiba-tiba. Kirana sendiri yang memanggil ambulans. Di kamar rawat bersamanya ada 2 wanita lain. Satu menunggu anak ketiga, yang lain, seperti Kirana, anak pertama. Keduanya ditinggalkan oleh pria. Kirana berbagi ceritanya, menemukan pengertian. Lahirlah seorang anak perempuan. Dokter tersenyum berkata, putri kecil. Kirana terlelap, memikirkan putri kecilnya. Ibu Siti menelepon setiap hari, datang, menangis bahagia. Pada hari kepulangan cuaca, seolah sesuai pesanan. Cerah setelah hujan panjang. Kirana mengemasi barang-barang. Tetangga sekamar memeluknya. Aryamu pasti akan berpikir jernih. Kirana hanya tersenyum sedih. Dia keluar ke lobi rumah sakit bersalin. Tepat di depannya berdiri Arya. Dengan setelan jas tidak biasa serius. Perawat membawa keluar bayi. Arya bergegas ke sana. Anda ayahnya? Tanya perawat dengan tegas. Dia mengangguk bingung. Perawat meletakkan bungkusan itu di tangannya. Dia melihat ke dalam, mengangkat matanya pada Kirana. Dia kecil sekali. Kirana bergidik. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya tajam. Menjemput kalian, jawabnya. Tidak perlu, potong Kirana, mengambil putrinya. Kami bisa mengurus diri sendiri. Dia berjalan menuju pintu keluar. Arya bergegas menyusul, mendahului, berhenti di depannya. Pucat. Kirana, maafkan aku. Aku bodoh, menikahlah denganku. Kirana terdiam, sangat ingin mengatakan ya, tetapi dia menahan diri. Akan kupikirkan, jawabnya. Ke arah mereka bergegas Ibu Siti dan Pak Hartono. Nak, putriku. Ibu Siti memeluknya dan air mata menggenang di mata Kirana. Putriku, sudah berapa tahun dia tidak mendengar kata itu. Mereka duduk di mobil, Arya di kemudi. Kirana melihat betapa hati-hatinya dia menghindari lubang, seolah membawa bukan sekadar mobil, melainkan kristal berharga. Ibu Siti mencondongkan badan dan berbisik. Bagus nak, dia memang bodoh, tapi biarkan dia mengerti betapa salahnya dia. Dan duduk tegak, seolah tidak terjadi apa-apa. Kirana tertawa pelan. Dengan mertua seperti itu, sepertinya dia beruntung. Pernikahan, 3 bulan kemudian, adalah impian Kirana selama ini. Gaun mewah. Rumah penuh tamu, tawa, ucapan selamat kebahagiaan. Arya selama bulan-bulan itu kurus, tetapi matanya bersinar. Setelah bekerja, dia terbang menemuinya, membanjiri putrinya dengan mainan, buku. Dia akan tumbuh sedikit, kita akan menggambar di sini. Katanya menunjukkan buku mewarnai. Kirana menatapnya hanya menggelengkan kepala. Apa yang harus kulakukan denganmu?
Dia tersenyum. Aku harus mengawasimu. Memang harus, setujunya mengangkatnya ke dalam pelukannya. Kau akan menjadi yang paling bahagia. Aku janji. Dan dia percaya.